A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga besar SMA Negeri 1 Bentang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat dan berhalangan suatu apapun. Semoga puasa hari ini dan yang sudah kita lalui kemarin-kemarin diterima dan mendapatkan imbalan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di waktu yang mustajab ini, sambil menunggu waktu berbuka puasa, hendaknya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang penuh berkah ini. Kita akan sedikit thalabul ilmi tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita tahu, malam Lailatul Qadar ini hanya dijumpai sekali dalam setahun. Bagi seorang muslim yang senantiasa beribadah sepanjang hari, sepanjang malam, tentu akan mudah menemukan malam ini karena ibadahnya kontinu atau terus menerus. Tujuh keistimewaan malam Lailatul Qadar ini, yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkan Al-Quran. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Tafsir Al-Quran Al-Azim 1443. Ini sudah menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang kedua, Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. An-Naqai mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan. Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Sungguh ini keutamaan yang luar biasa. Keistimewaan yang selanjutnya, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran surat Al-Dukhan ayat 3. Malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar, dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut, apalagi dengan dirincian poin-poin berikutnya. Keistimewaan yang keempat adalah malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar ini ditandai pula dengan turunnya malaikat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya berkah pada malam tersebut. Karena sekali lagi turunnya malaikat menandakan turunnya berkah. Sebagaimana malaikat akan turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir, majelis ilmu, dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim. Malaikat Jibril disebut aruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan keutamaan malaikat tersebut. Keistimewaan yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Salam di sini dalam ayat Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 5. Yaitu malam tersebut penuh keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain.
Demikianlah kata Mujahid, dia tafsir Al-Quran Al-Azim 1447. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hal ini menunjukkan malam Lailatul Qadar yang luar biasa istimewanya. Keistimewaan yang selanjutnya yaitu yang keenam, dalam Lailatul Qadar akan dicatatkan takdir tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rizki. Dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Doha, dan ulama salaf lainnya. Namun perlu dicatat sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditambahkan pada malaikat dan ia akan mengetahui apa yang terjadi, lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Tibalah di keistimewaan yang ketujuh atau keistimewaan yang terakhir dalam malam Lailatul Qadar. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang 7 keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam ini merupakan malam yang sangat mulia, sehingga sudah selayaknya kita sebagai muslim berusaha dan berupaya dengan sungguh-sungguh agar bisa mendapatkannya. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengisi malam Lailatul Qadar sehingga mendapatkan keistimewaan malam tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya tentu dari kekurangan kebodohan saya sendiri, dan jika ada lebihnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.